A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di sini ada hukum tajwid namanya mad jaiz munfasil. Karena ada mad tabi'i bertemu hamzah dalam dua kata. Mad tabi'inya fathah panjang pada kata ya yang artinya hai. Hamzahnya a ini sebetulnya masuk ke kata kedua ayyuha. Maka ya-nya ini dipanjangkan boleh 4 boleh 5 harokat. Jadi walaupun penulisan mad tabi'i dengan hamzahnya disatukan, sebetulnya ini dua kata ya dan ayyuha. Maka disebut dengan mad tabi'i, mad jaiz munfasil hukmi. Ya ay. Ya tasydid ini dibaca dengan nabar. Kita naikkan intonasi suaranya. Ya ayyuha. Jika berhenti di ha, hukumnya adalah mad tabi'i zahiri. Sebab ada alif didahului baris fathah. Maka panjang haknya 2 harokat saja. Namun dibaca panjangnya hanya saat berhenti. Kalau wasol haknya ini pendekin, hal tekan langsung ke lam. Namanya takhallus bil hadfi. Sebabnya kenapa? Sebab ada pertemuan dua sukun. Sukun pertama huruf mad alif, sukun kedua lam sukun. Karena pada lam tasydid ini ada lam sukun dan lam fathah. Sukun bertemu sukun tidak bisa dibaca sehingga sukun pertama dilepaskan. Jadi kalau wasol nggak ada alifnya, haknya pendek. Ya ayyuhal. Alif lamnya dinamakan dengan alif lam syamsiyah. Karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam juga. Kenapa huruf syamsiyahnya lam? Karena jika ada lam tasydid maka lam ini sebetulnya ada 2, lam sukun dan lam fathah. Maka huruf syamsiyahnya adalah lam juga. Lam yang pertama tidak dibaca. Alladzi, dzi mad tabi'i zahiri karena ya sukun didahului baris kasrah. Maka huruf dzal panjang 2 harokat. Alladzina a mad badal karena ada hamzah yang dipanjangkan maka dibaca panjang 2 harokat. Amanu, nu mad jaiz munfasil karena ada mad tabi'i bertemu hamzah dalam 2 kata. Mad tabi'inya waw sukun didahului dhammah pada kata amanu, hamzahnya a pada kata aufu. Maka nunnya ini dipanjangkan boleh 4 boleh 5 harokat. Amanu au harf lin. Sebab ada waw sukun didahului baris fathah. Maka dibacanya lembut atau lunak. Aufu, fu mad tabi'i zahiri karena ada waw sukun didahului dhammah. Maka huruf fa panjang 2 harokat. Aufu bil. Bil ada alif lam qamariyah karena alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu ain, maka lam sukun dibunyikan dengan jelas. Bil uqud. Ada hukum mad jika berhenti di sini yaitu mad arid li sukun. Karena ada mad tabi'i bertemu huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya waw sukun didahului dhammah, huruf yang disukunkannya dal. Jadi jika berhenti boleh panjang qafnya ini 2, 4 atau 6 harokat asal konsisten dalam sekali bacaan. Bil uqud. Kemudian dalnya ini jika berhenti hukumnya adalah qalqalah kubra karena ada huruf qalqalah yang sukunnya ini tidak asli ya, melainkan karena kita berhenti. Dibacanya kita pantulkan dengan pantulan yang lebih besar, lebih berkumandang. Uqud. Kemudian di atasnya ada tanda waqaf al-waqfu aula yang artinya berhenti lebih utama. Uhillat. Nah ini tak, jangan lupa untuk mengeluarkan angin di huruf ta ya. Kalau ta ini punya sifat namanya hamas. Jadi kalau tanya sukun, hamasnya itu anginnya itu belakangan. Uhillat lakum. Kemudian di sini ada hukum ikhfa syafawi karena mim sukun menghadapi huruf ba. Maka bunyi mimnya ditahan dulu, didengungkan dulu. Lakum bahi, hi
mad tabi'i zahiri karena ada ya sukun didahului baris kasroh. Maka huruf ha panjang 2 harokat. Bahimatul. Kemudian ada hukum alif lam qamariyah karena alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu hamzah, maka lam sukun ini kita bunyikan dengan jelas. Bahimatul an. Lalu berikutnya ada hukum izhar halqi karena nun sukun menghadapi huruf halqi atau huruf tenggorokan yaitu ain, maka nun sukun kita bunyikan dengan jelas. Bahimatul an'am atau bi'i zahiri karena ada alif sebelumnya fathah, maka dipanjangkan ainnya 2 harokat. Bahimatul an'ami illa la matobi'i zahiri karena ada alif didahului baris fathah, maka huruf lam panjang 2 harokat. Illa ma matobi'i zahiri karena ada alif sebelumnya fathah, maka huruf mim panjang 2 harokat. Illa ma yutla. Taknya jangan lupa keluarkan anginnya ya, hamas. Yutla la matobi'i muqaddar karena ada huruf lam berbaris fathah panjang, maka huruf lam panjang 2 harokat. Yutla alai. Lai harfulin sebab ada ya sukun didahului fathah, maka dibacanya lembut. Alaikum, kum pendek. Illa ma yutla alaikum. Di sini ada hukum tajwid namanya izhar syafawi. Karena ada mim sukun yang menghadapi huruf yang bukan mim, bukan juga ba, selain mim dan ba. Di sini hurufnya ghain. Maka mim sukun ini kita bunyikan dengan idhar. Idhar artinya jelas. Jadi masih dengan bunyi asalnya yaitu m ya, dan tidak ditahan. Kum. Alaikum ghai. Ada hukum tajwid namanya lin atau huruf lin. Sebab ada ya sukun yang sebelumnya berbaris fathah. Maka cara bacanya dilembutkan atau dilunakan. Ghai, mudah ya. Ghaira. Huruf ra dibunyikan secara tafkhim karena huruf ra berbaris di atas yaitu fathah. Cara membacanya ditebalkan dengan cara mengangkat pangkal lidah. Ra, ghaira. Ghaira muhillis. Muhilli jika berhenti di li hukumnya adalah mad tabi'i. Sebab huruf ini adalah huruf mad, huruf ya sukun. Ya sukun didahului kasrah, maka panjang 2 harokat. Muhilli. Namun pada kalimat ini dibaca 2 harokatnya hanya saat berhenti saja. Kalau wasol atau kita menyambungkan bacaan ke kalimat berikutnya, lamnya ini pendek, muhillisai. Jadi gugur madnya, dinamakan dengan takhalus bil hadfi. Kenapa? Karena ada pertemuan 2 sukun. Sukun pertama ya sukun, sukun kedua shad sukun. Kenapa shad tasydid ini disebut shad sukun? Karena pada dasarnya shad tasydid mengandung 2 shad, shad sukun dan shad fathah ya. Jadi sukun bertemu dengan sukun tidak bisa dibaca sehingga sukun pertama ketika wasal dilepaskan. Jadi lamnya ini jadi pendek, nggak ada ya-nya. Muhillis. Ada hukum alif lam yang dinamakan dengan alif lam syamsiyah. Karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu huruf shad. Cara bacanya alif lam tidak kita baca atau disebut dengan idgham syamsi. Karena bacanya dimasukkan ke shad atau diidghamkan. Muhillisai.
Soi, ada huruf lin atau harfulin. Sebab ada ya sukun didahului baris fathah, maka dibacanya dilunakan atau dilembutkan. Soi, lunak atau lembut itu membaca huruf dengan mudah ya. Soi. Soi diwa'a. Berikutnya ada ikhfa hakiki dengan tingkatan dengung aqrab. Ikhfa aqrab. Karena nun sukun menghadapi huruf ta, maka nunnya dibunyikan samar-samar, siap-siap menuju makhraj huruf ta disertai bunyi dengung. Jadi ujung lidah kita siap-siap menuju pangkal gigi seri atas, tapi belum nyentuh, baru mau saja. Nah, karena ta ini makhrajnya masih dekat dengan nun, maka dengungnya masih sedikit. Suara yang masuk hidung masih sedikit, aliran suara dari mulut banyak. Wa antum. Kemudian ada hukum idhar syafawi. Sebab mim sukun menghadapi huruf selain mim dan ba. Di sini hurufnya adalah huruf H. Maka mim sukun kita bunyikan dengan jelas, masih bunyi M dan tidak ditahan. Wa antum hurum. Huruf ra dibunyikan secara tafkhim karena ra berbaris dhammah, maka dibacanya tebal, pangkal lidah diangkat, ru, hurum. Dan jika berhenti di sini tetap pendek ya, rum. Di atasnya ada tanda waqaf namanya waqaf al-waqfu aula yang artinya berhenti lebih utama. Inna, ada hukum gunnah musyaddadah karena nunnya bertasydid. Cara bacanya dengung, bunyi n tahan sampai ada suara masuk hidung kurang lebih 2 harokat. Innallah. Lam pada lafaz Allah atau lam jalalah dibunyikan secara tafkhim sebab huruf sebelumnya berbaris fathah. Maka dibacanya tebal, pangkal lidah diangkat ya, bunyinya Allah. Innallah. Kemudian ada hukum alif lam yang dinamakan dengan alif lam syamsiyah. Karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam, maka alif lam tidak dibaca atau dinamakan dengan idgham syamsi. Cara bacanya dimasukkan ke huruf berikutnya. Innallah. Allah matobi'i muqaddar karena ada fathah panjang di atas huruf lam. Cara membacanya dipanjangkan lamnya 2 harokat. Innallaha yahkumu ma matobi'i zahiri karena ada alif didahului baris fathah, maka huruf mim panjang 2 harokat. Ma yurid. Huruf ra dibunyikan secara tarqiq sebab barisnya di bawah yaitu berbaris kasrah, maka dibacanya tipis, pangkal lidah datar. Yurid. Ketika berhenti di sini hukumnya mad arid li sukun sebab ada mad tabi'i bertemu huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya ya sukun didahului kasrah, huruf yang disukunkannya dal. Jika berhenti huruf ro-nya boleh dipanjangkan 2, 4 atau 6 harokat asal konsisten dalam sekali bacaan. Yurid. Kemudian huruf dal ini apabila berhenti ada qalqalah kubra. Karena huruf qalqalah ini sukunnya karena berhenti ya, bukan sukun asli. Dibacanya dipantulkan dengan pantulan yang lebih besar. Yurid. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.